Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang keliling lingkaran. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa lingkaran itu memiliki yang namanya panjang dari jari. Itu dari titik pusat ini sampai ke titik pada lingkaran ya. Kemudian yang kedua juga mempunyai diameter. Itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Untuk mencari jari-jari, tentunya adalah panjangnya adalah setengah kali diameter, setengahnya dari diameter. Sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari. Jadi jari-jari itu setengahnya, kalau diameter itu full penuh garisnya. Contoh ya, jadi sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 9. Berapa diameternya? Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali 9 sama dengan 18. Udah. Dengan contoh yang kedua, jika lingkaran mempunyai diameter 20, berapa jari-jarinya? Jari-jari adalah setengah kali diameter, setengah kali 20, yaitu 10 cm. Ini mudah untuk mencari jari-jari ataupun diameter. Selanjutnya, rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran disimbolkan dengan huruf K, ya, huruf K besar. Jadi untuk menulis simbol keliling lingkaran harus ditulis dengan huruf K besar, bukan K kecil. Kalau K kecil salah ya. Jadi harus K besar. Rumus keliling lingkaran itu sebenarnya ada 2, tergantung apa yang diketahui pada soal. Yang pertama, jika diketahui jari-jarinya, maka kita bisa memakai rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Jadi tanda ini dibaca pi ya, dibaca pi. Jadi jika diketahui jari-jarinya pada soal, maka menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r. 2 kali pi kali jari. Sedangkan rumus yang kedua, jika diketahui diameternya, maka kita bisa menggunakan keliling sama dengan pi kali diameter. Untuk keterangan rumusnya, K itu adalah, ini K ya, keliling lingkaran. Kemudian R kecil, hati-hati menulis R-nya, menulis jari-jari. Kalau kalian menulis pakai R besar itu salah. Jadi harus R kecil. R kecil itu adalah jari-jari. D-nya juga D kecil, tidak boleh D besar. D kecil artinya diameter. Kemudian pi ini sudah diketahui angkanya, yaitu boleh 22/7 atau boleh menggunakan desimal 3,14. Tergantung nanti pada soal, apakah menggunakan 22/7 atau menggunakan 3,14. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Kita lihat pada gambar. Pada gambar yang diketahui adalah jari-jari, yaitu jari-jarinya 14. Sebelum kita masuk pada rumus, kita lihat dulu jari-jarinya. Nah, jika jari-jarinya atau nanti jika diameternya merupakan kelipatan 7, tahu ya kelipatan 7? Kelipatan 7 itu bisa 7, 14, 21 dan seterusnya nih. Ini semua adalah kelipatan 7. Jika yang diketahui jari-jari atau diameternya nanti adalah kelipatan 7, maka akan lebih mudah
jika kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Guru ulangi ya. Jadi jika jari-jari ataupun diameternya nanti merupakan kelipatan 7, maka akan lebih mudah jika menggunakan pi sama dengan 22/7, karena nanti bisa langsung coret, tak perlu membagi ya. Jadi kita langsung kerjakan contohnya. Keliling sama dengan, karena yang diketahui jari-jari, maka kita pakai rumus yang pertama. K sama dengan 2 kali pi kali r, sama dengan 2 kali pi-nya berapa? Pi-nya kita pakai 22/7 kali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 14. Selanjutnya 14 dan 7 kita coret. Jadi tinggal 2 nih ya, dari sini 2 dikali 22 nih, lalu dikali 2. 2 diperoleh dari ini, 14 dibagi 7 sisa 2 tadi. Selanjutnya tinggal kalikan. Hasilnya adalah 88 cm. Selesai. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Nah, lihat gambarnya. Yang diketahui adalah diameter. Jadi kalau tadi contoh soal 1 yang diketahui jari-jari, sekarang contoh soal yang kedua jika diketahui diameter. Kita lihat dulu, apakah diameternya merupakan kelipatan 7? 15 merupakan kelipatan 7? Tidak ya. Nah, jika bukan merupakan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi sama dengan 3,14. Jadi kita masukkan rumusnya, K sama dengan pi kali D. Pakai rumus yang kedua ini, karena yang diketahui dia meter. K sama dengan pi kali D. Pi-nya kita pakai 3,14. Jika Bu saya mau pakai 22/7, boleh, silahkan. Jadi kalau kamu pakai 22/7, maka nanti 22 kali 15, lalu kamu bagi dengan 7. Harus dibagi dengan 7 karena tidak bisa dicoret. Nah, tapi kalau kamu menggunakan 3,14, maka langsung mengalihkan saja, tidak perlu dibagi-bagi. Kalau ada soal seperti ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus disusun. Harus disusun ya. Jadi disusun ya. Disusun. Ini pasti sudah bisa semua. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang Bu Guru perlu ingatkan lagi, cara meletakkan koma. Pada perkalian, koma ini bukan diletakkan lurus ya. Ini lurus Bu, diletakkan lurus. Tidak, bukan begitu caranya. Cara meletakkan koma ini kita hitung. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, maka ini juga harus ada 2 angka. 1, 2, taruh depannya. Jadi seandainya di sini ada koma, misalkan 1,5, maka ada berapa semua angkanya di belakang koma? 1, 2, 3. Maka ini juga harus 3 angka, 1, 2, 3. Maka komanya di sini. Jadi pada perkalian ini ya, bukan meluruskan koma. Yang meluruskan koma itu jika penjumlahan dan pengurangan, itu komanya harus lurus. Tapi kalau perkalian tidak harus lurus, dihitung dulu ini ada berapa angka di belakang koma. Kebetulan ini ada 2 angka, karena ini tidak ada ya, jadi hanya 2 angka di belakang koma,
maka ini juga 2 angka di belakang koma. Selanjutnya hasilnya kita tulis. Nah, 47,1. Angka 0 di belakang koma, kalau nolnya ada di belakang sendiri, di belakang koma, tidak apa-apa jika tidak ditulis. Selesai. Selanjutnya, contoh soal 3. Keliling sebuah lingkaran adalah 62,8. Tentukan diameter. Nah, pada soal sudah diketahui pi-nya, sudah ditentukan pi-nya. Maka kita tidak perlu memilih lagi harus menggunakan pi yang mana. Karena sudah ditentukan pada soal. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui apa saja? Diketahui keliling, yaitu 62,8. Kemudian pi-nya juga diketahui 3,14. Kemudian ditanya diameter, tentukan diameter. Jadi ditanya D-nya berapa. Jawab ya. Kita masukkan rumus awalnya dulu. Karena ini yang ditanya diameter, maka kita pakai rumus yang kedua. Itu K sama dengan pi kali D. K-nya tahu, pi-nya tahu, D-nya tidak tahu. Maka yang dicari D-nya kan? Nah, rumus ini kita rubah. Dirubah menjadi D sama dengan K per pi. Ya, hati-hati ini. Karena bukan kelilingnya yang dicari, kelilingnya sudah tahu. Diameternya yang belum tahu. Maka dari rumus ini kita rubah. Diameter sama dengan keliling dibagi pi. Langsung masukkan angkanya. Keliling 62,8 dibagi pi-nya 3,14. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka juga harus disusun. Nah, susun ya pembagian. Perhatikan, jika ada komanya harus dihilangkan dulu komanya agar lebih mudah untuk dikerjakan. Perhatikan, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Yang ini ada berapa? Ada 1. Lebih banyak yang sebelah kiri. Ini ya, lebih banyak yang ini ya. Ini 2, ini 1. Maka ini sebagai patokan. Untuk menghilangkan komanya, maka bilangan 3,14 ini harus kita kalikan dengan 100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Jika ada 3 angka, maka harus kalikan 1000. Jika ada 4 angka di belakang koma, harus kalikan 10.000. Begitu seterusnya. Ya, jadi karena ini hanya ada 2 angka di belakang koma, maka dikalikan 100. Ketika yang sebelah kiri dikalikan 100, maka yang sebelah kanan juga harus dikalikan 100. Maka hasilnya ketika sudah dikalikan 100 akan menjadi seperti ini. Komanya hilang. Ini ya, 3,14 kali 100. Dikali berarti komanya jalan ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Komanya ada di belakang sendiri. Koma di belakang sendiri tidak perlu ditulis. Jadi menjadi 314. Yang ini kalikan 100 juga. Geser ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Sini. Di sini tidak ada angka. Karena tidak ada angka, kita beri dengan 0. Ini jadi seperti ini. Paham ya? Ketika sudah komanya hilang, baru kita mulai membagi. Kita langsung pakai 3 angka. 628 dibagi 314 dapat 2. 2 kali 314 dapat 628.
8. Selanjutnya dikurangi. 8 kurangi 8, 0. 2 kurangi 2, 0. 6 kurangi 6, 0. 0 semua. Apakah sudah selesai? Sudah selesai karena sudah dapat 0. Belum selesai. Ya, kenapa belum selesai? Karena ini belum diturunkan. Masih ada angka yang belum diturunkan. Maka 0 ini harus kita turunkan dulu. Nah, setelah diturunkan, 0 dibagi 314 dapat 0. 0 dikali 314 dapat 0. Baru 0 dikurangi 0 dapat 0. Apakah sudah selesai? Ya, selesai karena sudah tidak ada angka lagi yang mau diturunkan. Paham ya? Hati-hati, biasanya ini yang salah. Karena sudah ketemu 0 akhirnya selesai, padahal masih belum selesai. Selesai jika sudah tidak ada angka lagi yang diturunkan. Jadi hasilnya adalah 20. Tinggal pindah ke sini. Sama dengan 20 cm. Selesai. Selanjutnya contoh soal 4. Keliling sebuah lingkaran adalah 44. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. I-nya sudah ditentukan pada soal, yaitu 22/7. Sama seperti yang tadi ya. Diketahui keliling sama dengan 44, I-nya sama dengan 22/7. Ditanya jari-jari. Kita gunakan rumus yang tadi. Keliling sama dengan pi kali d, maka d sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya 44, pi-nya 22/7. 44 dibagi 22/7. Masih ingat aturan yang kemarin pembagian pecahan? Ketika pembagian pecahan dirubah menjadi perkalian dengan catatan dibalik. Ya, kalau Bu Guru teruskan, 44 dikali. Nah, pembagiannya ini kita rubah menjadi perkalian dengan catatan 22/7-nya kita balik. Jadi 44 kali 7/22. 44 dan 22 bisa kita coret, sama-sama dibagi 22. Terus sisanya jadi 2, 44 sisa jadi 2 nih ya. 44 dibagi 22 jadi 2 kali 7/1 sama dengan 2 kali 7 yaitu 14 cm. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah jari-jari. Sedangkan 14 ini masih diameter. Hati-hati. Jadi harus kita masukkan dulu rumus jari-jari. Jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Diameternya 14, setengah kali 14. Tinggal coret, dapat 7 cm. Selesai. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh soal tentang keliling lingkaran. Mudah-mudahan paham ya. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.